Putusan MK yang mengukuhkan posisi Presiden terpilih Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres 2014 diprediksi akan mengubah peta koalisi. Jokowi mengisyaratkan dua partai di koalisi Merah Putih akan segera merapat ke PDIP. Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat disebut-sebut tengah menjajaki koalisi dengan kubu Jokowi JK. Dalam proses. Betul, dalam proses. P3 sama Golkar gimana, Pak? P3 sama Golkarnya nggak sekalian ikut, Pak? Ya, kan masih ada problem internal. Pernyataan itu dibantah sejumlah elit Partai Amanat Nasional. Dari pembicaraan kemarin itu sangat solid ya. Jadi dari Golkar ada semuanya, Bang Akbar, Bang Ical, ya, Sekjen, ya. Dari P3 demikian juga, dari PAN ada Pak Amin, Bang Hatta, saya, Sekjen, Mas Taufik, Mas Catur, Ketua Fraksi. Kemudian dari Gerindra lengkap kecuali Pak Suardi yang sakit, ya. Dari PKS juga lengkap, dari PBB juga. Jadi koalisi ini koalisi yang solid, insya Allah. Senada dengan Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat pun membantah bergabung dengan kubu Jokowi JK. Partai berlambang Mersi ini menyatakan akan menjadi partai penyeimbang dalam koalisi Merah Putih. Sementara elit PDIP bersikukuh menyatakan komunikasi tengah dijalin dengan Partai Demokrat. Akankah Demokrat memutuskan berbalik arah ke PDIP? Presiden terpilih Joko Widodo mengisyaratkan bahwa Partai Demokrat dan PAN akan segera bergabung ke koalisi PDIP. Tapi sebagian elit Partai Demokrat membantahnya. Lalu sebenarnya kemana Demokrat akan berlabuh? Bergabung ke koalisi atau justru beroposisi? Kita akan menanyakannya langsung kepada Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan. Pak Syarif, ya, ini sudah ramai di media. Baik Pak, ini sudah... Ya bikin ramai media kan. Makanya kita mau konfirmasi ke Pak Syarif ini, karena ramai sekali media menulis, menyiarkan bahwa Partai Demokrat akan segera bergabung ke PDIP, benarkah? Saya katakan tidak benar. Secara resmi Partai Demokrat menyatakan bahwa kami akan menjadi penyeimbang, partai penyeimbang. Dalam arti kata, manakala pemerintah akan datang itu menjalankan kebijakan, membuat kebijakan, kemudian program-programnya itu sama dengan yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrat selama 10 tahun ini, ataukah melakukan modifikasi, ya kan, terhadap program-program kami supaya lebih bagus. Ya tentunya karena ini demi untuk kemaslahatan rakyat, demi untuk kepentingan rakyat, ya tentunya Partai Demokrat mendukung pemerintahan yang baru nantinya. Mendukung pemerintahan kalau itu yang dilakukan. Nah, tetapi manakala tidak sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan, karena kami kan pengalaman 10 tahun, ya dengan keberhasilan yang cukup kita ketahui bersama, dengan tentu ada yang belum kami capai. Dan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan, sesuai dengan pengalaman yang kami miliki, tidak sesuai dengan untuk kemaslahatan rakyat, menurut evaluasi kami, tentu kami akan memberikan kritikan atau memberikan mengkritisi dengan cara yang memberikan solusi. Kami akan berikan saran, kami akan berikan jalan keluar, bahwa sebenarnya harus begini menurut pengalaman kami. Nah itu tentu kami akan perjuangkan. Jadi artinya kami akan menjalankan itu sepanjang itu adalah untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan pengalaman kami sebagai partai yang sudah berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan ini 10 tahun. Ya, Pak Syarif, tapi kabar mengenai isyarat bahwa Partai Demokrat akan segera merapat ke kubu PDIP itu bahkan dibocorkan oleh Jokowi sendiri. Ya. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi berbohong? Enggak, saya pikir bukan begitu. Presiden terpilih mungkin kalau kita lihat statementnya itu tidak mengatakan demikian. Beliau kan mengatakan sebentar lagi atau siapa akan merapat. Saya pikir itu pernyataan yang normatif, ya. Mungkin beliau mengharapkan, ya kan? Beliau kan tidak mengatakan sudah, ya kan? Mereka akan dalam segera atau segera itu kan harapan, ya kan?
Tetapi bagaimana Demokrat, tergantung Demokrat. Artinya sejauh ini harapan dari PDIP atau dari Presiden terpilih Joko Widodo belum bersambut gayungnya, Pak? Saya pikir kami juga memiliki kebijakan tersendiri. Komunikasi saya dengan Pak Jokowi, komunikasi saya dengan teman-teman PDIP itu kan sangat dekat sekali, ya kan? Jadi kalau dikatakan komunikasi baik, ya komunikasinya baik. Tapi komitmen untuk sampai bergabung itu bagi Partai Demokrat saya katakan tidak sampai saat ini. Saya tidak tahu pasti, yang jelas akhir-akhir ini memang saya belum ketemu, ya kan? Tetapi jauh sebelum Pilpres memang saya ketemu, ya kan? Setelah Pilpres? Setelah MK, setelah KPU, setelah Pilpres, kayaknya saya belum pernah ketemu gitu lah. Tetapi mereka adalah Pak Syarif yang menolak untuk ketemu sejauh ini? Oh enggak, kalau kita bersiraturahmi, ketemu sesama politisi itu adalah hal yang wajib hukumnya malah, ya kan? Gitu. Karena kan sesama partai politik itu kan komunikasi itu kan perlu, ya kan? Bahwa kita berbeda tempat, beda strategi, ya kan? Toh muaranya sama kan? Berbeda strategi, ya kan? Berbeda misi, ya itu hal yang wajar. Ya kan? Pak, kalau boleh tahu apa saja yang dibicarakan antara pertemuan Pak Syarif dengan petinggi PDI Perjuangan seperti Cahyokumolo, Puan Maharani? Kalau menyangkut masalah Pilpres belum. Tetapi kalau kita politisi kalau berbicara itu ada biasanya normatif sekali. Bagaimana kita membangun bangsa, bagaimana kita membangun kebersamaan, ya kan? Sekalipun kita memiliki tempat yang berbeda. Kemudian bagaimana kita mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, memperkecil perbedaan. Saya pikir paling itu juga. Dan bagaimana kita membangun kebersamaan. Jadi politisi ya biasanya pembicaranya sekitar itu. Kabarnya Pak Syarif diutus oleh SBY untuk membuka ruang atau jalan koalisi dengan PDI Perjuangan? Oh tidak. Membangun komunikasi kepada semua partai ya. Membangun semua komunikasi kepada semua partai, ya. Termasuk PDI Perjuangan. Oh iya, para perjuangan. Dilakukan lebih intens dibandingkan dengan partai-partai lain? Sama. Sama. Gitu. Baik, Pak Syarif, kita masih akan berbincang mengenai arah Demokrat ke depan setelah Pak SBY turun dari jabatan presiden. Sesaat lagi ya Pak Syarif. Baik. Pemirsa, kami akan segera.